cucuku si Putri yang baru menikah dengan cucuku Muhammad Ubaidillah, yang mana pernikahan ini terjadi pada tanggal 14 Mei 2023. Karena kehendak kita ingin Ubay yang baru berusia 24 tahun, panjang umur, bisa mengarungi hidup lebih lama, tapi Allah berkehendak lain. Pada tanggal 16 September 2023, sebulan yang lalu, cucu saya meninggal. Putri, cucuku, di sini yang mana kamu cuma berumah tangga dengan Ubay selama 4 bulan 2 hari, yang mana dia pada saat di rumah sakit saya berkunjung dan Putri ikut menyaksikan, dan bagaimana keluarga dan bapaknya bahu-membahu untuk bagaimana mengobati Ubay agar supaya mampu sehat walafiat. Tapi keadaan lain dan apa boleh buat, semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hidup, dan kita semua harus menerima dan bersedia untuk bagaimana menghadapi kehidupan tersebut. Masuk di dalam konteks permasalahan, sebelumnya saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, meminjam mulut Allah, telinga Allah, dan mata Allah. Saya memberikan kesaksian atas ketidaksadaran daripada cucu saya, Putri, memviralkan keponakan saya, bapak dari Ubaidillah, yang mana saya katakan hal tersebut tidak didasari oleh kesadaran, yang mana saya akan berupaya menjelaskan secara bijak bagaimana sebenarnya permasalahan yang dihadapi, yang mana baru menikah selama 4 bulan. Sudah demikian kelakuan dari cucuku si Putri, memviralkan bapaknya sendiri, mertuanya, yang mana pada saat kematian cucu saya hadir di tempat bersama dengan Putri dan keluarga saya yang dari Makassar, melihat Putri yang begitu bersedih terhadap cucu saya katakan betul-betul dia merasa diri sangat kehilangan, meraung-raung sampai ke kuburan Ubay. Akan tetapi ada satu kejadian yang perlu saya katakan, saya sampaikan. Setelah malam pertama meninggalnya cucu saya, si Putri melalui orang tuanya meminjam mobil untuk mengembalikan barang-barang dari rumah sakit ke rumahnya di Babelan. Dan saya katakan mungkin karena kesibukannya, akhirnya tidak sempat hadir di malam pertama. Terus malam kedua tidak hadir juga. Di malam ketiga dia datang, cuma berdiri sekejap, lantas melihat-lihat orang. Cuma selama beberapa menit, habis itu Putri balik lagi. Terus berlanjut di malam keempat tidak hadir, malam kelima tidak hadir, sampai malam ketujuh saudaranya bertanya, di mana adik saya Putri?
Terus bapaknya juga datang ke rumah orang tua putri menanyakan di mana putri, kenapa tidak hadir di acara tahlilan suaminya. Nah, setelah didatangin ke rumahnya di Babelan, inisiatif saudara-saudaranya karena sudah pingin balik ke Makassar, kakak-kakaknya si Ubay, begitu tiba di sana, bagaimana kebiasaan kita sebagai orang Islam atau kita budaya kita di Bugis Makassar, memintalah kepada putri dari saudara-saudaranya untuk diberikan peninggalan dari adiknya berupa baju untuk dia bawa ke Makassar. Tapi dengan tanggapan yang kurang baik dari si putri, dia mengatakan bahwasanya tidak ada lagi dia punya baju. Karena baju yang tersisa tinggal baju yang kurang layak, yang tidak pernah dipakai Ubay atau dipakai Ubay untuk cuci motor atau cuci mobil. Itulah yang diberikan kepada saudara-saudaranya. Betapa kecewanya saudaranya. Datang meminta untuk mengambil baju-baju yang akan dibawa ke Makassar sebagai kenang-kenangan, justru ditanggapin juga dengan kurang baik oleh si putri. Nah, akhirnya dengan penuh kekecewaan, saudaranya balik dan melaporkan hal ini kepada ayahnya. Setelah itu, ayah si Ubay berusaha menelpon anaknya, anak mantunya, cucu saya, untuk menanyakan kenapa tidak hadir di acara tahlilan Ubay, dan kok kenapa saudara-saudaranya datang untuk meminta baju, diberikan baju yang tidak layak. Karena kepintaran cucu saya ini dalam hal bermedia sosial, akhirnya dia berusaha memancing kemarahan daripada bapak suaminya Ubaidillah untuk marah. Dan dia merekam apa kemarahan itu, sampailah pembicaraan apa yang beredar di media sosial, yang saya katakan sudah di-framing sedemikian rupa oleh si putri, bagaimana untuk mendapat simpati dari para netizen untuk simpati kepada dia. Ingat cucuku putri, Ubay meninggal dalam keadaan muda. Kita juga harusnya sadar dan tobat melihat bahwasanya kita juga akan menuju ke sana. Dan kamu berbuat dengan mencari simpatisan dengan kemampuanmu untuk mencari simpati dari para netizen agar supaya permasalahanmu ini bisa dianggap kamu terjolimi. Jadi dari penjelasan saya tadi, apa yang terjadi sebenarnya, pernikahan yang baru berumur 4 bulan, terus kamu seolah memblow up masalah ini, kamu sudah berumah tangga lama. Cucuku putri, seandainya kamu berbuat sebagai anak, memperlakukan dirimu sebagai anak, maka apa yang kamu bicarakan di media sosial tentang rumah, mobil, motor, itu semua tidak akan dipermasalahkan oleh pihak keluarga. Karena kamu berusaha memancing, dan untuk memperoleh itu mungkin kamu memakai mentor untuk memblow up masalah ini dan memframingnya agar supaya semua orang mampu menyudutkan kami dari pihak keluarga. Seandainya cucuku putri memposisikan dirinya sebagai cucu, maka sama sekali tidak ada permasalahan. Orang tua mana yang rela anaknya meninggal begitu, yang mana
Ubay ini adalah anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tua. Yang mana ibu si Ubay belum lama juga meninggalnya, baru beberapa tahun meninggal. Seluruh anaknya merasa diri bersedih karena yang pertama meninggal adalah anak bungsunya, si Ubay ini. Jadi mereka sangat kompak di dalam hal bersaudara. Jadi masalah ini karena sudah terlanjur viral, saya juga siap untuk memediasi. Apa yang saya ucapkan tadi, bahwasanya apa yang si Putri singgung tentang harta, rumah, mobil, dan motor, sebenarnya nggak ada apa-apanya. Tapi karena dari perlakuan apa yang terjadi, yang saya sudah ucapkan, itulah membuat bapaknya marah. Dan bagaimanapun, kalau toh kita serahkan kepada hukum, masuk ke dalam ranah hukum, maka saya bilang kepada cucuku Putri, Ubay akan menang bersama saudara-saudaranya, dikarenakan harta yang dia miliki. Ubay itu adalah harta bawaan. Sebelum menikah dia sudah membeli rumah, sebelum menikah membeli mobil dan membeli motor, karena dia mendapat warisan hasil penjualan tanah dari ibunya, Hajjah Hamsiah dari Makassar, dan lengkap dengan bukti transfer atas berapa yang diterima Ubay untuk membeli beberapa harta tersebut. Sebagai keluarga dan sebagai kakek dari Ubay, sangat-sangat menyayangkan apa yang terjadi. Dan di sini saya meminta kepada para netizen, para pendengar, dengarlah berita itu untuk berimbang. Dan apa yang dia lakukan Putri dengan memblokir semua saudara-saudara Ubay, termasuk saya sendiri yang berusaha untuk menghubungi, diblokir juga. 3 saudara Ubay yang dari Makassar yang berusaha terus untuk menghubungi, diblokir. Bapaknya Ubay diblokir juga, ibunya Ubay diblokir juga. Sampai kepada di TikToknya dia, saya berusaha menjelaskan untuk bagaimana kebenaran, ternyata dia blokir juga. Jadi memang ada keinginan dari cucuku Putri di sini untuk memframing masalah ini agar supaya tidak ada pemberitaan yang berimbang. Nah, dengan terlanjurnya viral masalah ini, saya sebagai kakek dari Ubay masih memberikan ruang untuk bagaimana Putri mengakui kesalahan-kesalahan dan sadar dalam hal ini, supaya mampu betul-betul Putri memposisikan dirinya sebagai cucu saya, anak dari Haji Mursalim. Di sini insya Allah harta apa yang kau sebutkan, yang diperebutkan di media sosial tersebut, sangatlah tidak etis. Tapi karena kemarahan seorang bapak, yang mana saya katakan saya sangat membela kepada keponakan saya, Bapak si Ubay, memaklumi keadaannya, kenapa dia berucap semacam itu, karena adanya kelakuan-kelakuan itu tadi yang dilakukan oleh si Putri, berusaha untuk seolah-olah mendiskreditkan keponakan saya, dan tanpa pamit kepada keponakan saya memviralkan masalah tersebut. Ingat cucuku, ini juga suatu pelanggaran, karena Bapak si Ubay dalam keadaan tidak sadar dan emosi karena ketidakhadiranmu itu tadi, dan kau memblokir anak-anaknya yang lain. Itulah yang dia minta keterangan. Jadi apa berita yang viral tersebut itu sudah dibuat sedemikian rupa, tidak sepenuhnya ditampilkan
bagaimana permasalahan awal yang terjadi. Akhirnya masuk seolah-olah keponakan saya ini bersalah dan minta dihakimi oleh para netizen yang menyaksikan videonya si Putri. Saya katakan itu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan melanggar. Tapi saya katakan saya tidak akan mempermasalahkan masalah tersebut. Saya masih membuka pintu maaf atas ketidaksadaran cucu saya, Putri, agar supaya mampu untuk diselesaikan seluruh permasalahan. Karena bagaimanapun harus sadar cucuku Putri bahwasanya kita hidup ini hanya sekejap. Jangan membuat suatu peninggalan jejak, apalagi jejak digital yang mampu untuk membuat kita terpisah. Insya Allah, semoga para netizen, apalagi dia mau tayang di TV, dan pengacara kondang Hotman Paris siap untuk membantu. Saya katakan, mewakili dari keluarga, siap untuk menghadapi semua apa yang diperbuat oleh publik karena sudah viral. Silahkan, saya akan mengikuti semua apa yang diperbuat kekeliruan oleh cucuku, dan saya masih tetap terbuka bagaimana untuk saling memaafkan karena adanya kekeliruan. Semoga apa yang saya sampaikan mampu disimak oleh para netizen. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.